Nanti ini tinggal dicolokin, terus dimasukin rantingnya ke dalam sini. Tuh, terus tadi digiling guys di dalam tuh pakai alatnya tuh digiling. Tuh jadi kecil-kecil gitu kayunya, dan itu bisa dipakai juga sebagai kompos ataupun dipakai untuk nanem guys. Jadi bisa diisi ke pot-pot gitu loh. Ini abaikan aja ya guys ya, ini tuh sampah dari sofa kemarin. Dan kita masih nunggu sofa utuh satu gitu ya. Yang satuan gitu belum datang. Katanya sih semoga datang secepatnya ya guys. Jadi kalau nanti udah datang bisa di unpacking, terus kita mau buang-buang semuanya ini ke pembuangan yang buat sortir-sortir itu loh. Jadi ini nanti disortir ke bagian kertas-kertas, kardus-kardus gitu ya, styrofoam tuh, nanti ke yang plastik-plastik gitu. Jadi nggak digabung guys, dan nanti kita harus buang sendiri gitu. Ini penampakan dapur yang lumayan berantakan ya guys. Jadi mau gue beresin kotak susu yang udah habis. Terus ini gue mau cuci buah anggur, jadi mau dicuci dulu. Mau cuci dulu, jadi nanti tinggal makan. Sebenarnya buah-buahan di Swedia itu yang udah di packing itu udah dicuci ya guys. Cuman biar makin afdol. Jadi setidaknya di rinse gitu loh. Nah ini kita keringin aja di situ dulu. Dan gua mau cuci tangan dulu guys. Terus habis itu kalian kelihatan gue nggak? Terus habis itu gue mau ke atas, gue mau ngerjain sedikit kerjaan sambil juga gue lagi ngecek mau pesen-pesenin hotel-hotel sama tiket pesawat ya guys. Jadi beberapa hari belakangan atau beberapa minggu belakangan ini sebenarnya gue lagi sibuk searching atau survei hotel dan tiket pesawat ya guys, buat nanti kita liburan ke Indonesia. Jadi rencananya nanti summer kita mau ke Indonesia, mau liburan dulu karena kita setahunan gak liburan ya guys. Jadi beberapa tahun belakangan ini kita gak ada liburan kemana-mana lagi. Jadi itu kayak liburannya kita rapel gitu, setahun langsung banyak. Jadi nanti mau liburan dulu di Indonesia, kita mau kemana aja, kalian tunggu aja ya guys. Videonya akan seru, soalnya gue mau jalan-jalan di Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku Indonesia guys. Aku cinta tanah air ya, meskipun tidak cinta dengan sistemnya. Udahlah ya. Alright, gue mau ke atas dulu. Oh iya, gue mau manasin kopi dulu guys, kopiku udah dingin. Ya kan, dingin. Kopi gue udah panasin berkali-kali. Ya gitulah ya guys. Kalau begawean di rumah tuh nyambi-nyambi, pengen ngopi, nggak bisa duduk tenang ngopi gitu. Jarang banget kalau nggak lagi di depan komputer. Itu aja di depan komputer guys. Kopi gue itu bisa gue lupain loh. Saking berkutatnya di depan komputer kan. Jadi susah banget mau ngopi tenang, cuman nikmatin kopi tuh jarang banget. Jadi kopi gue di rumah itu selalu berkali-kali gue angetin ya. Aduh, ini gue guys, lihat tuh. Bekas jerawat, lagi banyak. Karena beberapa bulan belakangan ini hormon gue lagi nggak teratur kayaknya, emang karena stres ini ya. Stres kesibukan, bukan stres yang gimana-gimana. Stres kesibukan akhir-akhir ini. Ngurus ini itu in the same time, ya kan? Jadi agak unbalance gitu loh hormonnya. Jadi keluar deh tuh jerawatnya. Semoga bekasnya nanti cepet hilang ya guys. Soalnya gue tuh bekas jerawat susah loh hilangnya. Nasib. Ntar lagi kan puasa ya. Kayaknya nih ya guys, kayaknya gue nggak bakal ngevlog banyak di puasa.
Kalaupun ngevlog, kalaupun ngevlog, paling ngevlog jalan-jalan keluar atau gimana gitu. Nggak masak-masak. Tapi tergantung sih kalau misalnya nanti gue mood, filming, masak-masak, pas menjelang buka, ya gue vlogin ya, gue filming. Tapi kalau nggak mood atau nggak sempet gitu ya guys. Jadi paling nanti jarang gue ngevlog pas puasa. We'll see guys. Kangen suasana puasa di rumah. Di Indonesia maksudnya. Guys, tuh sudah mendekat tuh skrillnya udah mendekat guys. Bajing kalau kata orang Jawa tuh guys. Kalau bahasa Indonesianya apa dah? Gue lupa. Coba dong komen bahasa Indonesianya apa ya skrill itu. Bahasa Jawanya bajing kalau nggak salah. Oke. Nah ini ngopi. Biarlah gue menikmati kopi ini ya guys. Bareng kalian. Sambil cerita-cerita sedikit. Jadi update-nya itu aja. Gue lagi rencanain liburan di Indonesia, terus mikirin macam-macam apa yang harus gue beli dan gue bawa ke Swedia dari Indonesia, ya kan? Jadi gue sempet prepare gitu loh guys, sempet buat nyiapin semuanya tuh waktunya ada gitu loh. Terus, aduh enak banget guys kopi. Emang enak ya nikmatin kopi itu pas lo bener-bener bisa nikmatin kopi hangat tanpa diganggu apapun. Karena jangan salah guys, meskipun gue nggak ada anak kecil di rumah, ini kepala isinya tuh macem-macem gitu loh. Isinya tuh ada aja yang gue pikirin. Nggak bisa nikmatin kopi gitu loh. Nah ini gue lagi ngobrol sama kalian, which is thanks God, gue bisa ngobrol kayak gini sama kalian meskipun lewat vlog ya. Gue menikmatin banget dan gue bisa nikmatin kopi gue dengan kalian bareng-bareng guys. Cheers for life. So jadi buat mama-mama di rumah ya, semangat guys, kalian gak sendiri. Dan kalian harus tahu, beruntung kita sebagai wanita, menjadi wanita di dunia ini guys. Karena gue paham banget, kayak gue tuh tahu banget gimana berharganya kita guys sebagai seorang wanita. Diciptain Tuhan Maha Besar, diciptain dengan sempurna. Seorang wanita tuh guys, kalian pernah gak sih berpikir, gue tuh kadang out of the blue gitu ya, suka mikir gitu, gokil ya. Jadi cewek kita tuh begini banget gitu loh. Bisa banget kita tuh kayak multitasking bisa ya kan. Emang bener guys. Kalau kalian banyak denger akhir-akhir ini apalagi zaman-zaman sekarang ini ya, cewek tuh kayak dia tuh bisa apa aja nggak butuh cowok tuh bisa gitu loh. Cuman kan kita hakikatnya diciptain laki-laki dan perempuan itu kan memang berbeda ya guys. Sorry ya buat kaum feminis, maksud gue nggak menentang feminis. Gue paham feminis itu ada ada di scope berbeda gitu loh, nggak general menentang gimana gitu ya. Tapi gue tetap yakin memang Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan itu berbeda ya guys. Hakikatnya itu memang berbeda gitu loh. Jadi meskipun kita sebagai perempuan super bisa, apa aja bisa kita lakuin. Yang laki-laki lakuin kita bisa lakuin. Kita bisa usahain, kalaupun kita nggak bisa, kita bisa belajar. Apapun itu ya kan. Tapi tetap ya kan hakikatnya. Kita tahu Tuhan menciptakan laki-laki juga. Jadi kita tetap ada ekspektasi atau harapan. Kayaknya semakin mandiri wanita itu semakin berharap laki-laki itu bisa memperlakukan wanita gak sih? Kalian mikir gitu gak sih? Soalnya gue semakin ngerasa gitu loh. Kayak semakin mandiri kita sebagai perempuan, kita tuh justru akan sangat menghargai laki-laki yang bisa memperlakukan perempuan gitu kan. Kayak gak perlu diajarin gitu, dia bisa mengerti. Ya maksud gue gini loh, kita perempuan, terus married, ada laki di rumah ya kan. Ya kalau misalnya laki gak bisa bantuin kita ini itu, ya ngapain kita married? Kadang kan mikirnya gitu ya guys. Cuman ya gitulah, banyak laki-laki yang tidak bisa belajar menjadi laki-laki, sedangkan kita kayak gue lah ya, pribadi. Gue selalu berusaha untuk belajar mengerti diri gue sendiri sebagai seorang perempuan, dan belajar mengerti bagaimana laki-laki itu mempunyai sudut pandang gitu loh. Jadi kalau kalian tahu Dr. Aisyah deh kalau nggak salah namanya ya, gue suka tuh dengar dia, penjabaran dia itu secara akademik gitu ya.
sangat realistis dan sangat gampang untuk dimengerti. Jadi kita tuh bisa lebih ngerti bagaimana laki-laki tuh mikirnya kayak gimana, caranya gimana, karakternya gimana gitu. Jadi itu salah satu cara gua untuk juga belajar mengerti sudut pandang laki-laki dan karakter laki-laki. Jadi gue nggak terlalu mengharapkan laki-laki tuh bisa begini begitu guys. Jadi biar sejatinya bukan, mungkin itu nomor 2-nya ya, tapi nomor 1-nya tuh untuk lebih biar gue waras gitu aja sih guys. Nomor 2-nya itu untuk mengerti laki-laki, tapi nomor 1-nya itu lebih untuk mengerti diri gue sendiri. So gue nggak punya harapan tinggi dari laki-laki gitu loh. Kalau ya namanya kekecewaan apa sih guys? Datangnya ya dari ekspektasi kan. Karena kita berekspektasi laki-laki tuh harus bisanya gini gitu, tapi ternyata nggak gitu. Terus kita jadi sedih, kita jadi kecewa. Ya makanya itu hal-hal yang kayak gitu yang gue hindari. Karena buat mental health gue sendiri juga gitu loh. Gue nggak ngomong, ini gue ngomong general ya guys. Gue nggak ngomong cuman misalnya towards suami gue aja gitu loh. Tapi juga untuk ya belajar mengerti ayah gue, bapak gue, adik gue yang laki-laki atau teman-teman gue yang laki-laki. Karena memang begitu guys. Sejatinya tuh ya memang karakter laki-laki sama perempuan tuh beda. Jadi memang kita nggak bisa generalisasiin atau kayak di Swedia ya, kulturnya itu lebih ke sama rata, laki perempuan tuh sama rata. Gue nggak menentang itu, dan gue paham sama ratanya tuh dalam scoop apa gitu loh. Jadi nggak mengeneralisasi semuanya tuh harus sama, nggak gitu menurut pandangan gue ya. Karena gue tetap ngelihat laki-laki dan perempuan itu diciptakan memang berbeda gitu loh sejatinya. Meskipun perempuan tuh bisa kayak laki-laki itu. Tapi banyak loh, kayak gue sendiri nggak bisa ngomong laki-laki tuh bisa jadi kayak perempuan ya kan? Sedangkan perempuan tuh bisa jadi kayak laki-laki. Alah, gue ngomong apalah guys. Ya, yang penting kayak gitulah ya. Kira-kira begitu. Enak guys. Kopi hangat. Terus gue ngeliat isu di Indonesia ya guys. Ini edisi gue cas-cis aja guys sama kalian. Sharing lah ya. Ngeliat kondisi di Indonesia dengan berbagai macam berita yang gak masuk akal, bikin gue geleng-geleng kepala. Gimana pemerintahan kita, gue sedih banget loh guys. Sedih banget, apalagi yang pada bilang kita gak nasionalis, yang pada mau kabur dulu aja itu loh. Itu sedih banget, sumpah. Karena mungkin gue bukan yang golongan kabur dulu aja, tapi tuh nyesek tau guys. Soalnya bukannya apa-apa ya guys. Buat kalian yang pernah atau tahu lah ya, mungkin nggak harus tinggal lama di luar negeri. Mungkin beberapa saat pernah tinggal di luar negeri. Mungkin kalian juga pernah ngerasain gimana rasanya nasionalisme itu waktu lu di luar negeri. Itu tuh beda banget guys, sumpah. Gue nggak bohong, perasaannya itu tuh beda banget. Gue nih ya, pribadi, nggak pernah ngerasa perasaan ini dulu di waktu gue tinggal di Indonesia. Dan sekarang gue ngerasain waktu gue tinggal di luar negeri. Kayak sedih banget guys. Sedihnya apa ya, namanya kita nggak di rumah sendiri gitu ya. Pas di luar negeri, rasa nasionalis itu justru lebih terasa gitu loh. Gue nggak bisa menjabarkannya, tapi mungkin terdengar konyol atau terdengar berlebihan. Tapi memang itu yang gue rasain guys. Waktu kita misalnya ngedengerin lagu Indonesia Raya di sini ya kan, atau lagu-lagu lain, itu tuh hati bergetar guys. Terus langsung terenyuh. Lu bisa netesin air mata, gue ya. Gue bisa netesin air mata dan gak tahu kenapa kayak lain aja gitu rasanya. Beda rasanya guys, beda banget. Sedangkan di Indonesia dulu gak pernah ngerasain yang kayak segitunya gitu loh. Terus kayak misalnya kita diaspora yang lain, diaspora Indonesia yang lain di sini ya, tinggal di luar negeri, kita tuh berusaha mati-matian loh untuk menjaga untuk menjaga nama baik Indonesia gitu loh. Tapi kadang ya ada aja lah berita yang nyampe ke sini ya tentang Indonesia, dan gue nggak tahu harus bilang apa ke mereka guys. Mereka maksudnya teman-teman yang lain ya. Kopi gue udah hampir habis dan gue ini mau ke atas, mau mulai ngerjain sedikit kerjaan, terus cari-cari hotel dan tiket pesawat guys. Jojo di atas ya guys, di home office-nya, yang tempat biasa gue duduk. Nanti gue duduk di sofa baru, iya. Gue jadi sering duduk di situ guys, karena nyaman ya. Terus bisa di-adjust lagi.
Kok muka gue putih banget sih? Ini cahaya matahari guys, cahaya alami. Gue nggak pakai filter atau apa-apa. Emang putih itu karena cahaya aja. Sebenarnya emang hitam guys gue. Kosong. Cucu. Vad vill du ha? Kamera, jag får min telefon. Ja, det kan du få. Ini HP-nya Jojo guys, jadi dia mau ambil. Gue rekam pakai HP-nya Jojo. Oke, kita see you next dah. Nggak tahu nextnya kapan, pokoknya see you. Bye.